Oke, shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang di ibadah perayaan Natal PDMNC Center dengan tema My Lord, My Savior, My Healer. Dan kita akan dilayani pada saat ini oleh Ibu Jessica Tanusudibyo. Dan kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Hari Tanusudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group. Dan kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali Tuhan di tahun 2020 ini. Untuk merayakan kebaikan-Mu, untuk merayakan kelahiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar lewat kelahiran-Mu ini Tuhan boleh mengubahkan setiap kami. Boleh membawa satu yang baik Tuhan bagi hidup kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biar kami juga boleh membawa bekal nantinya Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara Bapak Ibu yang percaya, yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Sembah Kau Tuhan.
kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Executive Chairman MNC Group. Dengan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Hari Tanu Sudibyo untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Hari. Shalom semuanya. Shalom Pak Hari. Selamat siang. Saya senang cukup banyak yang masuk ke Zoom, ada 98, saya hitung, 99 sekarang, kurang 100 sekarang. Waduh, kayak ada undian aja ini. Baiklah, tidak terasa kita sudah mendekati Natal lagi tahun 2020. Tahun lalu ketemu, kemudian kita akan memasuki tahun 2021 ya. Jadi saya atas nama grup mengucapkan tentunya selamat hari Natal dan selamat tahun baru kepada semuanya. Saya tidak mau panjang-panjang dan saya akan konsisten dengan pesan yang saya sampaikan. Mungkin sudah dengar ya. Pada waktu acara Natal Group, ini kan acara Natal PD Kebon Sirih. Ya sebetulnya banyak yang anggotanya sama juga, tapi tidak apa, saya ulang. Ya, jadi saya ingin kita mengajak setiap Natal itu kita introspeksi. Ya, Natal adalah sukacita. Sukacita Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kita semua. Kita diberikan keselamatan. Ya, jadi satu kasih karunia yang sangat luar biasa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita harus mencoba selalu lebih baik. Kita jauh dari sempurna. Ya. Khusus pada Natal tahun ini, saya ingin membawa tema rendah hati. Ya, rendah hati ini sangat penting. Rendah hati diri kita untuk lebih merendahkan hati. Ya, perusahaan kita, grup kita lebih merendahkan hati. Ya, yang mana ini merupakan juga kerendahan hati itu simbol daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di Palungan, ya. Palungan itu kalau saya lihat di kamus, Palungan itu tempat makannya hewan piaraan, bisa domba, bisa juga apa saja, yaitu Palungan. Jadi sebagai seorang raja di atas segala raja, lahirnya di Palungan. Begitu merendahkan hatinya yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu merupakan simbol kerendahan hati yang sangat luar biasa, very humble. Ya, ini harus kita tiru. Harus kita tiru, ya. Dan Alkitab mengajarkan kita humility, ya, humbleness itu berkali-kali dalam banyak ayat, ya. Saya ingin mengutip beberapa saja di sini. 6 yang ingin saya kutip. Yang pertama Lukas pasal 14 ayat 11, ya, berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas Alkitab mengatakan ini. Ya, jadi kita diminta untuk merendahkan hati kita. Yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau orang rendah hati, ya dia di sini dia ditegaskan harus bersandar kepada Tuhan, karena tangan Tuhan adalah tangan yang paling kuat. Amsal pasal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian kita ke Amsal pasal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu hikmatnya banyak. Karena dia bersandar pada Tuhan, ya kan? Dan hikmat Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Kemudian kalau kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ini artinya kita tidak boleh menganggap diri kita itu luar biasa. Ya, jadi kita diminta untuk hanya bersandar kepada Tuhan. Kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pemahaman atau pengertian kita sendiri. Kemudian yang terakhir nih, Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, jadi ayat-ayat ini sangat luar biasa. Ya, jadi
saya ingin mengajak kita semua introspeksi bagaimana kita bisa merendahkan hati kita, di mana Kristus sebagai simbol kerendahan hati, ya, tapi secara alkitabiah. Ya, jadi dengan tegas kalau secara alkitabiah itu bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Dan pasti manfaatnya banyak. Yang jelas kita sebagai pengikut Kristus, kita menjalankan apa yang kita diminta. Ya, itu satu kebenaran. Tapi di marketplace, di dunia sekuler yang kita hadapi, baik kita sebagai pribadi, kita di rumah, kita di pergaulan, ataupun kita di kantor, ataupun kita sebagai organisasi perusahaan ataupun grup. Ya, kerendahan hati banyak sekali membawa manfaat yang sangat positif. Coba kita lihat, ya, orang yang rendah hati pasti mau belajar terus. Kalau orang mau belajar terus, artinya orang itu makin pinter, meskipun dia merasa dirinya belum pinter. Karena dia merasa belum pinter, dia belajar terus. Nah, ini sangat penting, ya, kepada semuanya yang saya garis bawahi sangat penting. Dunia ini terjadi percepatan terhadap perubahan. Udah berubah kena digital, contoh retail berantakan ya gara-gara e-commerce, koran berantakan gara-gara portal, berubah semua, ya kan? Orang yang angkuh sulit bisa menyesuaikan diri. Belum lagi ada COVID mendadak tahun 2020 yang masih berlanjut mungkin tahun depan, ya kan? Jadi menuntut kita untuk rendah hati supaya kita mau belajar terus menyesuaikan diri dengan ekosistem yang baru. Dan itu akan terus-menerus. Ya, jadi mau kita organisasi sebagai perusahaan, mau organisasi sebagai grup, mau sebagai pribadi, tuntutan rendah hati dan mau belajar terus itu mutlak. Kalau kita ingin karir kita baik, ya bisa pribadi kita, ya, kita ada improvisasi, bisa organisasi kita. Kemudian apa manfaat daripada orang yang rendah hati di marketplace? Orang yang rendah hati mampu mengendalikan dirinya, pasti. Kalau orang emosian pasti tidak bisa mengendalikan dirinya dan bahaya ngambil keputusan pas saat emosi itu biasanya suka keliru, ya kan? Makanya jangan sampai kita ngambil keputusan pada saat kita marah. Biasanya suka keliru, ya kan? Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan diri. Pengendalian diri itu sangat penting. Sangat-sangat penting, ya. Biasanya keputusannya lebih tepat. Dan kalau dia bersandar pada Tuhan, dia pasti akan minta hikmat Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian apalagi? Manfaat orang yang rendah hati. Banyak temannya. Nggak banyak musuhnya, mungkin nggak punya musuh, ya. Tapi yang jelas temannya akan banyak. Nah, kita tahu di dunia sekuler marketplace itu networking itu penting, ya kan? Kan tidak mungkin kita bekerja sendiri. Kita bekerja itu juga harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau kita disukai sama orang lain kan pasti apa yang kita kerjakan itu bisa lebih smooth jalannya, otomatis. Ya, itu manfaatnya kalau kita rendah hati. Ya, banyak disukai orang lain. Ya, banyak teman. Apalagi ciri khas dan manfaat orang yang rendah hati? Pasti banyak berdoa. Karena kita bicara kerendahan hati ini dalam sisi alkitabiah, ya. Pasti banyak berdoa dan pasti bergantung pada hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan tidak pernah salah. Pasti. Kita ngambil keputusan bisa keliru dan sering keliru mungkin, ya. Tapi kalau berdasarkan hikmat Tuhan pasti tidak pernah keliru. Ya, terus kemudian apalagi manfaat orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati hidupnya sederhana, simple. Ya, orang kalau simple kan nggak repot, nggak ribet. Ya kan, kalau yang hidupnya nggak simple kan ribet gitu. Ya, tapi COVID ini banyak membuat orang hidupnya makin simple. Ya, ada maksud Tuhan mungkin COVID ini, ya. Dan orang yang tentunya rendah hati pasti tidak sombong itu dengan sendirinya. Kemudian apalagi ciri khas atau manfaat orang yang rendah hati? Ya, dan ciri khasnya selalu mengucap syukur. Ya, dan itu jelas diajarkan ya di dalam Alkitab ya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan kalau banyak rezeki mengucap syukur, puji Tuhan gitu ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Bagus enggak bagus, Tuhan mengajarkan mengucap syukur. Akibatnya apa? Enggak pernah stres. Sibuk pasti, ya kan? Namanya orang kerja. Capek pasti, ya kan? Kalau orang kerjanya long hours pasti capek, tapi enggak stres. Beda loh, stres sama capek. Kalau orang rendah hati, ya
pasti selalu mengucap syukur. In good times and also in bad times. Dan itu adalah jelas ditegaskan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Ya, jadi ini refleksi untuk Natal, kita masuki tahun baru, supaya kita ada improvisasi, baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai perusahaan, baik kita sebagai grup. Ya, saya rasa tema kerendahan hati ini sangat bagus untuk kita terapkan, supaya kita tentunya betul-betul memaknai Natal dalam arti yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin menggarisbawahi rendah hati sama rendah diri lain. Rendah diri itu minder. Ya, kita tidak diajari rendah diri, tidak boleh minder. Ya, kalau saya baca kamus, minder atau rendah diri itu suatu perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain dalam hal tertentu. Jadi orang yang begini ini biasanya pengecut atau kemungkinan manut, ya, suruh berbuat yang nggak benar pun juga ikut karena dia minder. Nah, orang yang rendah hati tetap pegang prinsip, bukan berarti nggak tegas, harus tegas, bukan berarti terus bisa diomong-ambingkan, tidak bisa. Kalau dia sudah punya prinsip kebenaran adalah seperti ini, dia nggak bisa digoyang. Jadi kita harus bisa misahkan kerendahan hati dan rendah diri. Ya, rendah diri itu terombang-ambing. Kan tidak punya prinsip. Ayo kita begini, diajari yang salah pun dia ikut. Karena dia nggak punya prinsip. Orang yang rendah hati secara alkitabiah, ya sebagai anak Tuhan, tetap harus pegang prinsip dan harus tegas. Ya, saya rasa ini esensi yang ingin saya bawa dan saya ingin terapkan ini sebagai culture daripada grup kita. Ya, kerendahan hati. Supaya apa? Dalam situasi yang terjadi perubahan sangat cepat, kita tetap bisa adaptasi dan Tuhan selalu menyertai kita karena langkah kita selalu bersandarkan pada hikmat Tuhan. Ya, jadi ayo kita lakukan ini dan akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal ya kepada semuanya, mendahului agak cepat ya 14 hari enggak apa-apa. Sebenarnya Natal tanggal 25 itu kan manusia yang nentu. Yang penting substansinya, esensi Natal adalah sukacita yang membawa kita kepada introspeksi untuk lebih baik lagi. Dan selamat tahun baru 2021 ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Hari Tanusudibyo untuk kata sambutan yang sangat memberkati. Tibanya kita sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Jessica Tanusudibyo. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan pujian berikut. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, that is who you are. You are. That is who 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 you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kepada Ibu Jessica Tanusudibyo, kami persilakan. Ya, shalom semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Hari Tanusudibyo dan semua jajaran direksi, semua anggota PD yang udah hadir pada hari ini. Jadi bersyukur karena hari ini telah diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada perayaan Natal kita. Walaupun kita harus conduct lewat Zoom, tapi seperti yang tadi Pak Hari sampaikan, kan yang penting adalah esensi Natal itu sendiri, di mana kita bisa belajar untuk lebih menyerupai Yesus. Dan seperti yang tadi Pak Hari sudah sampaikan, gitu, kita bisa mengambil waktu ini untuk belajar lebih rendah hati lagi seperti Yesus. Pada hari ini saya diberi tema, yaitu My Lord, My Savior, My Healer, yang diambil dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Aku nggak akan panjang lebar, kita langsung masuk aja ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik pada kami semua, yang pada saat ini kami juga tetap dapat
merayakan kelahiran-Mu Yesus dengan freely, dengan begitu bebas ya Bapa, bahkan jika hanya lewat Zoom. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah diberi kesempatan untuk tetap berkumpul, beribadah, untuk tetap mendengar firman-Mu, untuk dapat sit at your feet ya Bapa, untuk mendengarkan ajaran-Mu ya Bapa. Kiranya pada hari ini hanya Engkau yang berbicara, Engkau yang buka hati kami, Engkau yang buka mata kami ya Bapa, so that we may see the beautiful things in your law, agar kami dapat selalu mengasihi segala sesuatu yang Engkau telah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Inilah firman Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sedikit konteks dari ayat yang baru kita saja baca, karena satu prinsip dalam membaca firman Tuhan adalah firman menginterpretasi firman. Kita tidak bisa membaca satu teks passage firman Tuhan as is gitu tanpa membaca konteksnya gitu. Kalau kita sering membaca, kita semua mengetahui itu, kita harus selalu membacanya dalam keseluruhan, nggak bisa cuma sepotong-potong ya kan. Dan konteks yang kita perlu ketahui di sini ada dua, yaitu konteks Injil Markus ini sendiri dan konteks alur cerita di yang kita baru saja baca. Kalau misalkan di firman Tuhan sendiri, di Alkitab itu sendiri, ada 4 kitab Injil ya kan, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sepertinya keempat penulis Injil ini, mereka memiliki tujuan yang mungkin sedikit berbeda dari satu sama lain gitu. Kalau misalkan Matius menuliskan Injil, cerita tentang Tuhan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dia menulisnya pada audiens orang-orang Yahudi. Seorang Lukas menulis kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Kalau seorang Yohanes menulis kepada semua orang tentang Yesus sebagai anak Allah. Fokus dari seorang Markus sedikit mirip dengan Lukas, yaitu bertujuan kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi tema yang ia utamakan adalah Yesus sebagai the suffering servant, atau Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan kalau misalkan kita melihat sendiri di alur cerita dari awal Injil Markus sampai yang baru saja kita baca, kita telah melewati cerita Yesus lahir, yaitu Natal itu sendiri ya kan. Yesus tumbuh dalam seni pekerjaan ayahnya, yaitu seorang tukang kayu. Dan sewaktu sekitar 30 tahun, Yesus memulai public ministry-nya, yaitu ia mulai mengajar publicly di tempel-tempel gitu, di rumah ibadah. Dan mulai tersiar kabar tentang Yesus sebagai seseorang yang bukan orang biasa, seseorang yang berbicara dengan otoritas yang penuh, seseorang yang memiliki otoritas untuk mengusir setan gitu ya, orang-orang yang kerasukan gitu, seorang yang bisa menyembuhkan, seorang yang ucapannya penuh hikmat. Dan pada saat itu mulai banyak petinggi agama yang melihat Yesus sebagai ancaman, karena selama ini dengan public ministry Yesus ini ada suatu pengajaran yang Yesus ajarkan
yang berbeda dari apa yang petinggi-petinggi agama ini ajarkan. Pada saat itu, just before kita masuk ke dalam ayat ini, yaitu di Markus 6 sendiri, kita juga baru saja melihat suatu kejadian, dan kita semua pasti pernah mendengar cerita ini, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, banyak orang mengerumuni dia. Banyak orang jadi pengen denger gitu, ini siapa sih yang bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah mujizat after mujizat gitu, banyak orang terus ingin mencari Yesus. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, Yesus itu tidak pernah mencari spotlight ini. Bahkan kalau misalkan kita lihat kita mundur sedikit sebelum firman yang tadi kita baca gitu ya, di Markus 6 ayat 31 sampai 34. Bahkan sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus malah mengajak murid-muridnya itu ke tempat yang sunyi agar mereka bisa beristirahat. Tetapi orang-orang tetap ngikutin Tuhan Yesus gitu, karena mereka telah mendengar tentang this miracle worker, this person who is of authority gitu, dan mereka ingin menghampirinya. Dan apa yang Yesus lakukan? Ia melihat sejumlah besar orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan maka dari itu Yesus mulai mengajar mereka semua ini, karena mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Setelah inilah di mana after the whole day gitu, mereka semua mendengar ajaran Yesus, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makanan. Dan setelah itu baru terjadilah suatu mujizat, yaitu the feeding of the 5,000. Bahkan lebih banyak dari 5.000, karena 5.000 itu hanya the men ya yang dihitung. What's interesting adalah setelah itu pun Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara Yesus sendiri menyuruh orang-orang itu pulang. Again, Yesus tidak pernah mencari spotlight, tetapi apa yang ia lakukan setelah itu adalah ia berpisah dari mereka, dari disciples-nya, dari muridnya, dan ia berpisah dari orang-orang banyak itu, dan ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus menyempatkan waktu untuk pergi, menyendiri dan berdoa sendiri. Ia tidak mencari kerumunan itu. Ia tidak mencari afirmasi orang-orang itu. Karena ia mengetahui sumber identitasnya bukan dari tepuk tangan kerumunan itu, tetapi dalam afirmasi Sang Bapa. Kemudian Yesus menyuruh semua murid-muridnya ini untuk berangkat kan ya ke Betsaida, nanti aku akan ketemu kalian di sana. Dan what's interesting after this, ketika semua murid-murid itu telah berpergian gitu naik perahu, Yesus menyusul mereka dengan ngapain? Yesus jalan di atas air. Jadi pada saat itu Yesus jalan di atas air, dan sang murid-murid itu melihat ada seorang sosok yang berjalan di atas air dan mereka ketakutan gitu kan ya. Mind you, ini adalah murid-murid yang telah bersama-sama dengan Yesus for so long. Tetapi ketika mereka melihat sosok seorang Yesus yang berjalan di atas air, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Tapi Yesus menghampiri mereka, menghentikan badai, dan he gets on board, dan mereka pun akhirnya sampai di ayat yang tadi kita baru saja baca, di Markus 6 ayat 53 sampai 56.
Yang interesting di sini adalah di awal firman ini berkata bahwa pada saat itu Yesus dan murid-muridnya mendarat di mana? Di Genesaret. Padahal kalau kita recall, sebelumnya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berpergian ke Bethsaida. Jadi sekarang kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya berada di lokasi yang berbeda. How do we make sense of this? Yesus menyuruh mereka ke Bethsaida, tetapi sekarang mereka malah sampainya di Genesaret. Beberapa komentari gitu berkata bahwa mungkin itu karena ada angin badai gitu yang mereka lalui, makanya mengubah jalur perahu mereka yang tadinya harusnya ke Bethsaida malah dipindahkan ke Genesaret gitu. Tapi firman Tuhan tidak jelas memberitahu kita kenapa mereka ended up in Genesaret dan bukan Bethsaida. Tapi satu yang jelas dari firman Tuhan yang kita baru saja baca adalah Yesus ada bersama mereka. Yesus ada bersama mereka di dalam perahu yang tadinya harusnya menuju ke Bethsaida, tapi akhirnya sampai di Genesaret. Banyak dari kita yang mungkin mengalami banyak hal sulit pada tahun ini. Perubahan, ketidakpastian, pergoncangan ekonomi, landscape pekerjaan yang berubah. Kalau di startup banyak orang suka bilang this term pivot gitu ya. Ini waktunya kita untuk pivot. Tapi yang perlu kita ketahui adalah dalam masa-masa pivot itu, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan itu semua. Memang mungkin awalnya Yesus menyuruh mereka ke Bethsaida. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Yesus pun menghentikan badai itu. Jesus has control even over the storm. Dan Yesus yang berlabuh bersama mereka akhirnya di Genesaret. Jadi jika kita mengalami berbagai macam goncangan di masa ini, ketahuilah bahwa kita memiliki Tuhan yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita bahkan di dalam badai. Dan Tuhan yang bersama kita bahkan sampai destinasi kita. Karena dalam lokasi yang berbeda pun kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan yang beserta dengan kita. Karena kalau kita ketahui dalam peringatan Natal pun kita telah diberikan Sang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Inilah pengharapan kita dalam dunia yang penuh ketidakpastian, bahwa kita selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu setia. Kalau kita lanjut, setelah mereka sampai di Genesaret, firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu ketika mereka keluar dari perahu, semua orang segera mengenal Yesus. Dan mereka semua berlari-lari, bersemangat menghampiri Dia. Karena telah tersiar kabar tentang seorang penyembuh, seorang miracle worker, seorang pembuat mujizat. Mereka belum pernah melihat Yesus, tapi mereka pernah mendengar tentangnya. Dan maka dari itu mereka berbondong-bondong, mereka berlari-lari kepadanya. Mungkin kita bisa pause sebentar di sini. Dan melihat semangat para pengerumun ini. Dan menanyakan satu hal kepada diri kita sendiri. Yaitu kapankah terakhir kali kita berlari-lari kepada Yesus? Kapankah terakhir kali kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah hati kita telah menjadi tawar?
Karena di tengah pandemi ini mudah sekali karena kita sudah tidak berkumpul bersama. Banyak orang karena ibadah online gitu ya, mereka hilang unsur komunitas, unsur akuntabilitas. Hilanglah human touch itu. Untuk berkumpul bersama dan saling sharing gitu, saling memberikan, menguatkan, memberi testimoni tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan yang berkata bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena sebagai manusia, hati kita mudah sekali menjadi tawar. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu kembali ke kasih mula-mula kita. Karena kalau kita melihat ada suatu kontras antara semangat para pengerumun yang berbondong-bondong berlari-lari kepada Yesus dan ketidaksadaran para murid di atas perahu. Murid-murid Yesus telah bersama Yesus dari awal perjalanan ministry Tuhan. Mereka telah melihat semua mujizat Yesus. Mereka telah mendengar semua pengajaran Yesus. Tetapi mereka tidak sadar ketika Yesus menghampiri mereka. Apakah kita sudah terlalu biasa mendengar firman Tuhan, mendengar cerita Natal, that we take God for granted, dan kita tidak lagi sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak dari kita setiap tahun gitu datang ke ibadah Natal, mendengar cerita Natal, lagi-lagi itu gitu ya. Sampai kita lupa makna dari Natal itu sendiri. Betapa sesungguhnya mujizat terbesar bukanlah penyembuhan orang yang sakit, tiba-tiba yang buta melihat gitu ya, tiba-tiba yang lumpuh berjalan. Tetapi mujizat terbesar yang telah diberikan kepada humanity adalah bahwa Tuhan sendiri datang sebagai bayi di palungan lewat rahim seorang gadis perawan bernama Maria. Maria sendiri berkata kepada sang malaikat, bagaimanakah hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tetapi malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Rahim Maria tidak kudus, tetapi anak yang akan lahir itu akan disebut kudus. That is the biggest miracle. Itulah mujizat terbesar. Bahwa Tuhan sendiri lahir untuk mati bagi umat manusia. God eternal, Tuhan yang kekal, menempatkan dirinya dalam batasan waktu dan masuk ke dalam sejarah dunia. Dan sebagai orang Kristen, this same miracle happens for every one of us. Mujizat yang sama terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika Roh Allah bukannya masuk ke rahim kita, bukan, tetapi Roh Allah menetap dalam hati kita. The Spirit testifies to our spirit. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah.
kita adalah kepemilikan Allah sendiri. Dan roh yang menyala-nyala ini yang seharusnya membuat kita berbondong-bondong, berlari-lari kepadanya. Ketika the crowds came, mereka berbondong-bondong kepada Yesus. Firman Tuhan kemudian berkata, kemanapun Yesus pergi, mau Yesus ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, mereka semua meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mengapakah orang-orang ini semua berbondong-bondong kepada Yesus? Mereka hanya pernah mendengar tentang kabar bahwa ada seorang miracle worker, seorang yang dapat menyembuhkan mereka. Mungkin di zaman seperti ini it's so relevant ya, karena kita semua melihat tiba-tiba karena pandemi gitu, how important health is, bagaimana pentingnya kesehatan, how valuable our health is gitu kan ya. Dan kita sering dengar, dan to be honest aku karena kita ngurusin MNC Peduli gitu ya, kita sering dengar bagaimana beberapa kali mengusahakan rumah sakit atau ruang isolasi itu susah sekali, berat sekali gitu ya. Jujur beberapa kali gitu, karena kita di MNC Peduli kalau misalkan ada rekanan yang terpapar gitu, kita selalu dapat info. Dan beberapa kali tengah malam gitu, beberapa kali aku teleponan sama Bustin gitu, buat cari rumah sakit gitu, cari ruang isolasi. Dan tiba-tiba gitu ada suatu desperation yang terasa gitu. Kalau misalkan orang dengar, oh minum jamu bisa nyembuhin COVID, tiba-tiba semua orang minum jamu gitu ya. Oh harus minum vitamin C, harus jemur, harus pakai UV gitu. Semua orang langsung ngikutin whatever recent information is there gitu. Dan kalau kita lihat di ayat ini, di zaman itu mungkin belum ada akses ke obat-obatan seperti sekarang, belum ada akses ke fasilitas kesehatan seperti sekarang. Maka dari itu mereka pertama kali mendengar tentang seorang miracle worker ini. You can imagine how desperate they were. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana mereka hanya ingin menjamah jumbai jubahnya, kita mungkin bisa teringat suatu cerita di mana seorang perempuan yang dengan pendarahan selama 12 tahun, juga dengan desperate squeeze in through the crowds untuk hanya menjamah jubah Yesus saja. Tapi apakah mereka sembuh karena usaha mereka? Apakah mereka sembuh karena mereka berbondong-bondong, berupaya dengan desperation gitu? Apakah mereka sembuh karena usaha mereka? Bukan usaha mereka, melainkan siapa yang mereka jamah. Karena pada hari itu yang mereka jamah bukan lain dari Yesus, Sang Penyembuh yang murah hati. Mungkin aku bisa intermezzo dikit untuk bicarakan sedikit tentang bagaimana sih seharusnya kita berdoa untuk orang yang sakit. Apakah kita boleh meminta kepada Tuhan untuk suatu mujizat? Tentu. Karena Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, Ia bisa melakukan mujizat. Karena ini semua ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi kita kehidupan, Tuhan yang memberi kita kesehatan. Kita bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk memproteksi kita dari pandemi ini misalkan. Tapi Tuhan jugalah yang menciptakan natural law atau hukum alam. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, segala order di dunia ini. Jadi kita tidak boleh angkuh dan mengasumsikan mujizat Tuhan.
What is the norm, kita tidak boleh asumsikan. What is the exception, kita tidak boleh mengasumsikan. Karena itu semua bagian dari kedaulatan Tuhan. Maka setiap kali kita berdoa memohon kepada Tuhan yang murah hati, kepada Sang Penyembuh, Sang Pencipta yang murah hati, kita tidak boleh datang kepadanya seakan-akan kita memiliki hak atas kesembuhan. Kita tidak boleh datang kepadanya seakan-akan kita memiliki hak atas blessing. Tetapi kita harus datang dengan rendah hati kepada Tuhan yang murah hati. Karena kalau kita lihat bahkan ke ayat sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus tidak mencari kesempatan untuk menunjukkan kuasanya. Oh, aku bisa memberi makan 5.000 orang. Oh, aku bisa menyembuhkan orang ini. Tuhan Yesus tidak mencari popularitas. Tuhan Yesus tidak mencari dukungan orang-orang itu. Ia tidak mencari afirmasi orang lain. Karena ia menetap dalam identitasnya, dalam Sang Bapa. Namun Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan itulah yang membuatnya memberi mereka suatu mujizat. Yesus tergerak karena ia melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan siapakah Yesus kalau bukan seorang gembala yang baik? Ia mengasihani mereka. Dan dalam kemurahan mereka, dalam kemurahan Tuhan, ia menyembuhkan mereka. Namun jika kita beranggapan bahwa Yesus datang dengan tujuan untuk menyembuhkan orang sakit, kita salah besar. Karena ada perbedaan di antara belas kasihan dan kasih Tuhan yang kekal. Kalau kita lihat dengan kacamata dunia, ada perbedaan di antara berkunjung ke panti asuhan dan mengadopsi anak. Dan kita sebagai orang Kristen, kita telah diadopsi sebagai anak-anak Allah. Tuhan tidak hanya berbelas kasihan kepada kita, tetapi ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Ia tidak hanya memberi kita mujizat. Ia tidak hanya memberi kita kesembuhan. Itu bukan inti dari kenapa Yesus datang, tetapi ia datang untuk memberi dirinya sendiri. Roma 5 ayat 7-8 berkata bahwa tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan memberikan kita the gift of Himself. Tuhan memberikan kita dirinya sendiri bahkan ketika kita masih dalam dosa. Inilah yang seharusnya membuat kita berbondong-bondong dan berlari-lari kepadanya. Bukan karena kita mendengar tentang seseorang yang bisa melakukan mujizat kesembuhan, memberikan semua kebutuhan makanan seperti feeding of the 5,000. No. Karena sesungguhnya esensi dari Natal itu sendiri adalah Sang Penyembuh dengan yang murah hati itu. Instead, ia mendapatkan dirinya dilukai. Sang Pencipta segala sesuatu turun
untuk menjadi bagian dari ciptaannya. Sang penetap waktu, penetap segala sesuatu. Ia memasuki sejarah dunia. God took on flesh and dwelt with us. Tuhan obeyed untuk lahir di palungan, untuk mati bagi umat manusia. Dalam masa seperti sekarang ini kita mengetahui betapa kita membutuhkan pertolongan. Di masa pandemi seperti ini, aku nggak tahu mungkin ada yang pernah merasakan COVID gitu. Sempat dengar cerita beberapa orang yang pernah kena terpapar tapi setelah sembuh. Dan dalam masa ini kita melihat bahwa ada satu musuh yang tidak kelihatan. Semua orang jadi tiba-tiba ketakutan, padahal COVID ini kita tidak bisa lihat dengan mata. Tapi firman Tuhan memang pernah mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seharusnya masa-masa seperti ini kita bisa ambil untuk reflect again. Betapa kita memang membutuhkan seorang penyembuh, seorang penyelamat, seorang penebus. Seseorang yang di luar dari kemampuan kita untuk we can't even grab hold of his robe. Kita tidak even bisa menjamah jubahnya. Karena kita bukan hanya orang-orang yang sakit, tetapi kita adalah orang-orang yang telah mati dalam dosa kita. Tetapi Tuhan dalam kemurahannya, He left all majesty. Ia menanggalkan segala kehormatan, segala kekuasaan, segala kemuliaannya. Agar ia dapat lahir di palungan yang hina. Agar ia dapat lahir untuk mati bagi umat manusia. Agar kita yang telah mati dalam dosa dapat lahir baru dan mendapatkan kehidupan. Jadi mari kita sekarang, semua yang telah memperoleh kehidupan ini berbondong-bondong, berlari-lari untuk hidup bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami the greatest gift of all, yaitu pemberian anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun. Seringkali kita menganggap Natal adalah a time of rejoicing, tapi kita lupa bahwa Tuhan, Engkau telah meninggalkan segalanya itu untuk dapat memberikan kita kehidupan ini, untuk dapat memberikan kita pengharapan ini, untuk dapat memberikan kita keselamatan ini. Tuhan, let us never forget that. Let our hearts not grow calloused. Janganlah hati kami menjadi tawar akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu, akan belas kasihan-Mu, akan kasih-Mu yang kekal. Tapi tanamkanlah ini dalam hati kami, agar kami dapat semua dalam setiap hari, setiap nafas yang Engkau berikan, ya Bapak, berbondong-bondong, berlari-lari untuk hidup untuk-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan segalanya kepada kami semua, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Jessica Tanusudibyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman untuk kita semua, ibadah PDMNC Center akan dimulai kembali pada tahun depan di tanggal 15 Januari 2021. Tanggal 15 Januari 2021. Siang hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan bisa men-scan barcode yang tertera di layar untuk memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, melalui seluruh hidup kami, juga apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti palunya, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palukan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
salib hatiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya kita di penghujung acara ibadah Natal kita pada siang hari ini. Sekali lagi dengan kasih Tuhan kami undang Ibu Jessica Tanusudibyo untuk membawa doa syafaat dan doa berkat. Kami persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak, tapi karena kami telah dilayakkan dalam anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan pada hari ini ya Bapak, karena kami merayakan dan memperingati Natal ya Bapak, bantulah kami untuk mengingat kembali bagaimana Engkau telah meletakkan segala kemuliaan ya Bapak, untuk dapat memberikan kami kehidupan. Agar sekarang ini ketika kami datang kepadamu ya Bapak, itu hanya karena kami telah dilayakkan dalam Engkau. Tuhan, kami ingin berdoa ya Bapak, untuk semua yang telah hadir di ibadah Zoom pada siang hari ini. Kiranya Engkau yang nyala-nyalakan api roh kami ya Bapak. As the Spirit testifies to our spirit that we are children of God. Engkau yang bantu kami ya Bapak untuk setiap hari belajar berbondong-bondong untuk hidup untuk-Mu ya Bapak. Dan pada hari ini ya Bapak, kami ingin mengangkat kepada Engkau, Tuhan, pencipta segala sesuatu, penetap segala sesuatu ya Bapak. Bangsa kami ingin berdoa ya Bapak agar Engkau yang terus pimpin semua pemimpin negara kami. Engkau yang pulihkan negara kami ya Bapak. Di tengah pandemi ini yang semua kami lalui ya Bapak. Engkau juga yang pimpin perusahaan kami MNC Group ya Bapak. Dalam setiap decision yang kami lakukan ya Bapak, setiap pekerja yang ada ya Bapak di MNC Group, kiranya Engkau yang tuntun agar semua pekerjaan kami itu dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin bawa dalam doa semua C-level, semua karyawan, agar kami semua dapat hidup mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup ya Bapak kepada Engkau. Kami ingin berdoa juga untuk keluarga-keluarga kami ya Bapak. Terutama dalam masa pandemi ini, kami tahu ada beberapa dari rekanan kami yang mungkin terpapar COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapak, bukan karena kami dapat menuntut kesembuhan, tetapi karena Engkaulah Tuhan Sang Penyembuh yang murah hati. Kami bawa semua saudara-saudari kami ya Bapak dalam doa. Kiranya ketika kami kembali ya Bapak untuk bekerja siang hari ini, kabar baik-Mu dapat mengiang-iang di hati kami ya Bapak. Dan Engkau akan selalu mengajarkan kami untuk hidup sepenuhnya untuk-Mu. So as we return, may we receive this blessing from You, Lord, because all things are from You and to You alone. Mari kita angkat tangan kita semua kepada our Lord, our Savior, our Healer. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face shine upon you, the Lord be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Therefore go in His peace as you seek to make Him known in all of the nations. Amen.
semua. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Haritanu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan Ibu Jessica yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Biar Tuhan yang memberkati kita. Sampai ketemu di ibadah Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.